Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi pada Kuliner Febi Ramadan tahun 1446 Hijriah. Sebelumnya, perkenalkan saya Suci Murnianti sebagai moderator pada edisi kali ini. Tentunya saya di sini tidak sendirian. Saya di sini sedang menemani Ibu Ice sebagai narasumber pada kali ini. Baiklah, kita sapa terlebih dahulu Ibu Ice-nya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, kenal maka tak sayang, sayang maka tak kenal. Jadi kita perkenalkan terlebih dahulu siapa ibu yang di samping Suci kali ini. Baiklah, silakan Ibu untuk perkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau mahasiswa yang di UIN, di FEBI ini memang sudah kenal dengan saya karena rata-rata memang saya mengajar pada mata kuliah. Tapi kalau memang belum kenal, nama saya adalah Ice Sri Gustiana. Saya mengajar mata kuliah manajemen. Gitu. Baik, terima kasih Ibu. Baiklah, langsung saja. Tema yang akan kita bahas pada edisi kali ini yaitu jurus bisnis Abdurrahman bin Auf. Mari kita simak dan dengarkan bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ice Sri Gustiana SSMM. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Beliau adalah seorang sahabat yang pada saat itu adalah seorang pengusaha yang sangat kaya raya. Kalau bahasa sekarang itu crazy rich. Tapi alhamdulillah beliau bukan tipe orang yang flexing gitu. Jadi beliau adalah seorang pengusaha crazy rich, kaya raya, tapi tidak sombong. Malah beliau ini adalah orang yang rajin bersedekah. Pada zaman Rasulullah itu harta kekayaan dia adalah 3,1 miliar dinar. Kalau kita istilahkan sekarang 1 dinar itu kan adalah koin emas ya. Koin emas 1 dinar itu seharga 4,25 gram emas. Kalau dikonversikan dengan US dollar sekarang atau dengan rupiah pada saat ini kan 1 dinar ini kan 4,25 gram emas. Sedangkan 1 suku emas itu 6,7 gram. Berarti 3 dinar itu kira-kira setara dengan 2 suku emas. Nah gitu. Kalau dikatakan dia kaya, dia sangat kaya raya. Total kekayaan dia adalah ketika dia meninggal ya, di total itu sekitar 14,5 kuadriliun rupiah. Berarti harta kekayaan Abdurrahman Auf ini 3 kali lipat lebih banyak daripada hartanya Elon Musk atau orang terkaya di bumi sekarang gitu. Saking kayanya dia, lebih dari 3 kali lipatnya gitu. Oh, jadi di sini saya ingin bertanya Bu mengenai bisnis Abdurrahman bin Auf. Mengapa Bu kejujuran dan kepercayaan itu menjadi faktor utama dalam keberhasilan bisnis Abdurrahman bin Auf? Memang kulil haqqo walau kana murran ya. Berkata sepahit-pahitnya itu lebih baik daripada bohong. Jadi ketika seseorang pengusaha itu konsisten, anggaplah ya, dia jujur dengan
produk yang dia jual, kalau cacat bilang cacat, kalau bagus bilang bagus. Itu tuh akan menambah kepercayaan orang. Kalau misalnya dia jujur, otomatis kan orang akan kembali lagi beli gitu loh. Makanya dia meskipun modal sedikit, si Abdurrahman Auf ini ketika dia memulai usaha, itu dia modal cuma 4 dinar. Padahal dia ikut hijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu tidak membawa harta kekayaan sepeser pun. Nol dinar atau 0 rupiah kalau kita nyebut gitu. Tapi pas dia mulai usaha modal dia hanya 4 dinar. Tapi dia punya tips, itu loh hebatnya dia. Sebelum dia memulai usaha, dia itu sudah survei pasar. Dia lihat kondisi pasar pada saat itu, kebutuhan apa yang dibutuhkan orang pada saat itu. Jadi dia berusaha, istilahnya mempunyai usaha, menjadi pengusaha, dia bukan modal ikut-ikutan. Kan kalau sekarang kan banyak ayam geprek, ayam tutus, ayam penyet, ayam itu kan hanya ikut-ikutan. Iya, betul. Kalau dia yang melihat survei pasar dulu, apa sih yang dibutuhkan orang, bukan hanya ikut-ikutan gitu loh. Yang dibutuhkan orang berarti pasti dibeli orang gitu. Tapi modal kepercayaan bagi dia adalah hal yang paling penting gitu. Oke. Kan sekarang ini udah modern ya, Bu. Dapat Ibu ketahui itu bagaimana sih, Bu, prinsip bisnis Abdurrahman bin Auf dapat diterapkan dalam dunia bisnis modern itu? Oh, di zaman sekarang ya? Iya. Yang pertama, Abdurrahman Auf itu dengan modal 4 dinar, dia punya prinsip modal usaha itu meskipun kecil tapi tidak boleh dapat ngutang. Jadi itu modal 4 dinar itu benar-benar uang dia sendiri. Kalau sekarang kan kita banyak berprinsip, saya mau mulai sebuah usaha, saya pinjam dulu uang, itu dia enggak. Sedikit apapun modal kita, jadi dia berprinsip kalau bisa itu bukan dari modal hutang. Benar-benar dari dikumpulin uangnya gitu loh. Yang kedua adalah dia berprinsip biarlah keuntungannya hanya sedikit, tapi barang atau produk yang dia jual pada hari itu harus habis. Dia tidak nyetok barang, bahasa lain sekarang nimbun ya. Iya. Dia nggak nimbun. Jadi barang yang dia jual hari itu harus habis di hari itu meskipun untungnya sudah sedikit, hanya sedikit gitu. Itu dia. Terus yang ketiga, meskipun modal sedikit tapi dia menjaga kepercayaan konsumen. Oke. Bagi dia tadi, karena itu adalah sebuah integritas ya. Iya. Integritas itu penting. Ketika orang sudah tidak percaya, kita mau ngomong apapun yang sejujur-jujurnya orang tidak akan pernah percaya gitu loh. Karena sekali kita mengkhianati kepercayaan orang itu. Yang terakhir, dia menolak orang membayar secara cicil. Dia maunya cash karena dia untungnya cuma sedikit, jadi dia menolak orang itu nyicil sama dia bayar gitu loh. Tapi inti dari segala bisnis dari si Abdurrahman bin Auf ini adalah menjaga kualitas barang. Balik lagi tadi ke integritas gitu. Baik, Masya Allah sekali materi yang disampaikan oleh Ibu Ice pada edisi kali ini. Jadi dapat saya simpulkan bahwasannya dari materi jurus bisnis Abdurrahman bin Auf adalah Abdurrahman bin Auf itu salah satu dari sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang menjadi seorang saudagar sukses berkat prinsip bisnis yang jujur, adil, dan berbasis pada nilai-nilai Islam. Ia menghindari riba, tidak menimbun barang, dan selalu menjaga kepercayaan pelanggannya. Sikap dermawannya dan kepeduliannya terhadap sesama manusia juga menentukan keberhasilannya. Strategi bisnisnya yang meliputi ketekunannya, kejujurannya, serta kemampuannya membawa peluang pasar tanpa merugikan orang lain. Karena kesuksesannya bukan hanya dalam aspek materi, tetapi juga dalam keberkahan rezeki yang diperolehnya.
Baik, terima kasih kepada Ibu Ice yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Semoga sehat selalu Amin. dan berkah ilmunya. Semoga dapat kita petik ilmunya hari ini dan dapat kita ambil ilmunya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sampai sini saja ya Bu, edisi kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.